الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سوء مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة القرب والتابعين وتابع التابعين من العلماء والأولياء والصالحين توصل إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم السمان المدني إلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ حجي محمد كشف الأنور بن نجيب إسماعيل البنجري جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذرياتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وشر الذاكرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. رضي الله عنه. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أفقهوا عنه. Pada ini hari kita masuk membicarakan dosa-dosa di telinga. Pertama, mendengarkan kepada kata-kata orang banyak yang mereka itu merahasiakan akan kata-kata itu. Rapat tertutup sama ada dalam rumah tangga orang berbicara rahasia, maka yang memasang telinga di luar rumah umpat pandang-pandang itu hukumnya berdosa. Setiap perkataan yang dirahasiakan apabila dibuka menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu haram bagi orang yang mencari kabar dengan telinganya untuk membuat macam-macam fitnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengari kepada kata-kata satu kaum, padahal kaum itu benci didengarnya, maka niscaya di luruk di dua telinganya akan datang nanti al-anuku, yaitu timah yang dihancur. Musannif berkata, Allah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita dari mendengarkan kata-kata rahasia orang. Wa ilal mizmar, nomor 2, dosa di telinga mendengarkan mizmar.
Mizmar itu ma yudrobu bihi ma'al awtan, sesuatu alat yang dipukul akan dia dan ada di situ tali. Alat yang dipukul di situ ada tali. Ada talinya di alat itu, ada talinya dipukul. Nah, itu. Ini alat musik. Tumbur nomor 3, mendengar kepada suara tambur bahasa kitanya. Kalau bahasa Arab tumbur, kalau bahasa kita tambur. Tambur. Hadis Nabi SAW, barang siapa mendengar alat-alat bunyi-bunyian yang diharamkan di dunia, niscaya walau masuk surga, kada mendengar ia akan bacaan qori di dalam surga. Setengah daripada qori di dalam surga Nabi Yusuf dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Daud alaihi wassalatu wassalam. Walau masuk surga juga tapi kata boleh mendengar kena lawan qori di dalam surga, karena di dalam dunia telinganya mendengarkan suara-suara alat-alat musik yang diharamkan. Nomor 4, wasailul aqwatil muharramah, dan semua suara-suara yang hukumnya haram. Ini secara umum. Misalnya beli kaukabin, seperti gandang nang halus. Di sebelah sini ada kulit, di sebelah sini kulit, di sininya kayu, lalu dipukul baik sebelah memukul atau keduanya. Itu ngarannya qabli kaukabah, apa kaubah, qabli kaubah. Catatan bekas pelajaran jurusan bahari, atau saghirul mufattar, gandang nang halus nang hampul. Oleh sebab itu kita mengharapkan kepada Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama supaya dituliskan alat-alat musik yang diharapkan yang ada di Indonesia sekarang berapa dan apa. Kemudian diumumkan supaya umat Islam mengetahuinya se-Indonesiaan. Karena alat itu menimbulkan bunyi. Bunyi itu menimbulkan gerak. Seperti berbagai gerak tadi, ada nang ampe tangan, ada nang kepala puling-puling, mendengar suara itu dari alat tadi. Jadi asalnya dulu si alat itu asal dulu, lalu timbul suara, lalu timbul gerak. Yudhahiku bifuhshin, dan seperti orang-orang
yang membikin orang lain geli ketawaan, tapi dengan kata-kata yang jahat. Au kadhibin, atau membikin orang ketawa dengan kata-kata nang bohong, dusta. Wa kadzikri masawin nas, dan seperti mendengarkan orang menyebut aib-aib manusia. Orang menyebut aib manusia, kita mendengar, maka telinga kita berdosa. Nah, pernah terjadi bahwa seseorang ulama dahulu, itu dalam kitab ada tulisannya, setiap sidin itu kuring bermimpi mendapat Nabi Muhammad SAW. Pada satu malam kada dapat lawan Nabi di dalam kuring. Kemudian bertaubat, sudah bertaubat dari segala dosa yang diketahui dan yang kada diketahui. Akhirnya kami mimpi pulang. Di dalam mimpi ini bertakun apa dosa ulun sehingga kada bermimpi lawan dia pada malam hari itu. Dijawab Rasulullah dalam mimpinya, ikam mendengar orang menguja aib manusia, ikam umat mendengar itu, itulah penyebabnya. Nang jadi kada bermimpi lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 5, wakal istima' ilal ghibah, mendengarkan telinga kepada orang yang mengufat-ngufat. Wanamimah, dan mendengar telinga kepada orang yang adu wasa. Wasairil aqwalil muharramah, dan semua lagi kata-kata yang diharamkan. Mahajatakan kitab lain ulang dalam pembicaraannya. Bersalahan jika ia berada di majelis itu padahal ia tidak tahu apa yang bakal terjadi di majelis itu. Sekalinya di sana ada orang mengumpat orang, hendak keluar kada tawa, tapi hatinya kada katuju, maka selamat telinganya. Tapi wajiblah ia macam apa caranya supaya merubah keadaan itu. Lamun puasa, arti puasa semalam kagak bakal menimbulkan fitnah. Kalau bakal menimbulkan fitnah, maka berdoa aja. Insya Allah karena di dalam sifat-sifat atau akhlak yang mulia akan dibuat di kitab sini. Di antaranya seperti dulu kita bacakan artinya aja, bahwa seseorang waliullah berjalan-jalan sampai di tempat yang di sana orang mengerja mungkar, maka beliau berpikir, kalau aku kabur lawan lidah diriku berbahaya, maka beliau mengambil jalan yang kedua, bahkan lebih dekat dan lebih tepat, yaitu beliau berkata, Allahumma inna hadza munkarun fa'azilhu anta. Ya Allah, ini adalah kemungkaran, maka ulun serahkan pian aja nang maubahnya. Artinya ulun kada kawa mau
mengubah. Sidin kembali kepada la haula wala quwata. Kadada daya mengerja ibadah, kadada upaya meninggalkan mungkar tanpa Allah. Itu dengan doa aja. Jadi kahada menakut lawan lidah, apalagi tangan ada. Cuma dengan doa. Masuk kepada pembicaraan dosa-dosa di tangan. Nomor 1, mengurangi takaran, timbangan, ukuran. Nomor 2, mencuri. Arti mencuri, nang ampunnya barang kada takut. Itu arti mencuri. Lamun nang ampun barang malaikat, inya mengambil, itu ngarannya rampok. Di antaranya dosa tangan lagi merampas dengan paksa. Wal ghasbu, mengarasi hak orang lain. Ya kalau merampok, tadi merampok. Wal muksuf, apa artinya muksuf? Ini dosa tangan. Akhdus syai'i dulman qahran minal bai'i wasyira wa minal zar'i wa ghairi dzalik. Mengambil sesuatu paksaan dari hasil orang jual beli dan dari hasil tanaman orang dan lainnya. Bahasa Indonesianya pajak. Wal ululu, dosa tangan lagi mengambil yang haram. Kalau misalnya Islam lawan kafir berperang, menang Islam, dapat harta ganimah. Ganimah itu ada bagian-bagiannya. Lalu nyama ambil lebih dari bagiannya, itu ngarannya ulul. Lamun ganimah. Atau mengambil sebelum dibagi, betul-betul. Termasuk saja di sini nang bahasa waya ini korupsi. Wal qatlu, dosa tangan lagi mamatihi, membunuh. Dan dosa tangan lagi memukul, bukan dengan sebenarnya. Ini ada memukul yang sebenarnya. Bini kagak bapak lawan laki, boleh si laki memukul, tapi ada aturannya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fahduhun, bini-bini kamu nang kamu lihat ada ciri-ciri bakal wani lawan laki, dan kita khawatir kalau wasinya wani. Fahduhunna, nomor 1, berilah nasihat. Arti nasihat itu
kena anaknya itu kena rasain mama rasain yang anaknya itu kenanya pulahan kena sampai empat mata aja dan pulang di waktu bini itu hatinya gembira. Nah, ini ada waktunya. Kalau sembahyang ada waktunya, nasihat pun ada waktu. Ditunggu nasihat sendirian dan bahas gembira. Insya Allah apabila dua itu dilaksanakan, masuk nasihat kalimat. Ada lagi yang menambah jarak. Kata-katanya jangan langsung kejadian biru kurang makna kawin dan kurang makna kurang lalu nang makna kurang itu masak nang karena beginiannya terlalu kematian lalu nang laki tadi memakan marah saya masih ujian nang bini nyamankah nyaman banget cuma lu menusuk kurang kuliahnya nah itu bener ya nah, jadi ngarannya kata-katanya halus kadang-kadang itu berapa kali mau ya lain kalau caranya ada pulang anak lawan cucu lon minanto ngarannya kada manusia cuma numpal ngarannya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Jadi apabila bini tadi kelihatan bina cagarwani beri nasihat. Maka itu terdekat nasihat. Pertama, 4 mata. 2, bahasanya gembira. 3, kata-katanya lunak. Sesudah dilaksanakan manja masih aja lagi wahwahuruhun nafil mabaya jangan lagi kita luring sama-samanya balik kamar lihat belakangnya serongonan ini Tuhan menyuruh nih kita kalinya rimbas pada sorong balik kamar malah imongnya tak banyak kuring kata banyak kali saya jual wabribun catok nah ini pukulnya tapi doroban baik doroban pukulan nang jangan bapatah-patah badarah-darah babiru-biru ini pukulan nasihat nah di mana di telapak tangan dan di telapak batis bisa berapa kali sampai punya jarak ampun ulun kada lagi nah jadi sampai berapa aja pukulan itu kada ada hitungannya sampai nyampun niatnya menasehati jadi pukulan kasih sayang lamun pukulannya karena emosi itu ngarannya dosa lain lah dan nyecangnya itu kurang saris lah lawan kurang sayang lain ya kan lain jadi dasar hati juga tuh menyebal hatinya memukul tak bagus jadi menempeleng lain pada pukul biasa tempeleng itu di mana ya di kepala itu aja tadi kita boleh memukul
Lalu kalau bangun tangan mokok tapi balik. Jangan menjap orang begini. Ujar kawan, kenapa jadi dipinjam? Iya langkah boleh mamokol namanya itu. Bagi ninjak boleh. Sedangkan pukulan aja nangkap biru kata boleh apalagi mendapau orang dipinjam. Tungarannya di awal. Makin kata boleh itu saja. Kawan yang kedua umur 10 tahun disuruh sembahyang akhir waktu. Pada mau juga lalu si abahnya mengambil kayu pundak pukul tangan nyawa basis nyawa artinya telapak tangan terbatas pukul sampai mau api untuk sembahyang itu yang memberi seseorang akan sesuatu itu kepada seorang hakim atau seumpamanya hakim untuk memenangkan putusan hukum atau supaya mengabulkan maksud bahasa kitanya apa sogok. Kalau orang kampung bahari kampung tawar kita sudah tahu aja ada satu maksud, ada maksud apakah lalu bagi-bagi kita tadi sogok maka mengambilnya itu badal sarangan